السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي هلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بكينا وبكي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مظلوم بكربلاء، صلى الله عليك ya syahid بكربلاء. Salam atasmu duhai Aba Abdillah, salam atasmu duhai putra Rasulullah, salam atasmu duhai Amiril Mukminin, salam atasmu duhai putra Fatimah, salam atasmu ya Sarallah wa benasari wal mitral mautur. Sejarah Islam atas duka keluarga Ahlul Bait. Malam ini adalah malam yang paling bersejarah dari malam-malam Islam. Malam ini malam yang selalu dikenang oleh para a'immatul adhab dan sebelumnya oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas peristiwa Karbala, kepala para syuhada dan kaum wanita keluarga Nabi diarak di jalan-jalan kota Kufah. Mereka dihinakan, diperlakukan tidak terhormat, rantai-rantai mengikat kaki, tangan, dan leher. Setelah puas melakukan tindakan biadab itu, mereka menggiring keluarga Nabi memasuki desa-desa dan kota sejauh ratusan kilometer. Kata-kata laknat tidak akan pernah cukup untuk membalas penghinaan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah jika kita mengetahuinya. Para tawanan diperlakukan layaknya kaum musyrikin. Sementara warga Kufah berduyun-duyun menonton keluarga Nabi. Kepala para syuhada digiring menuju Damaskus, tanah Yazid. Betapa kejam dan kejinya pasukan Yazid bin Muawiyah. Setelah melalui perjalanan yang panjang, sesampainya di Syam, istana Yazid, akhirnya kau dapatkan resiko atas perbuatanmu, wahai Hussein. Aku tak pernah mengira bahwa Al-Husain telah setua ini, sehingga uban telah memenuhi kepalanya. Apa kau sedang memukuli kepala Al-Husain? Demi Allah, tongkatmu telah mengenai bibirnya, di mana tempat Rasulullah sering menciuminya. Wahai Yazid bin Muawiyah, sungguhnya di hari kiamat engkau hanya mengharapkan syafaat Ibn Ziyad, sedangkan mereka, keluarga Al-Husain yang sedang engkau zalimi, akan datang dengan mendapat syafaat datuknya Rasulullah. Diam, penjaga, bawa orang tua bangka itu pergi. Sungguh celaka kau Yazid, sungguh celaka kau Yazid, sungguh celaka kau Yazid, sungguh celaka. Wahai Ali, sungguh cocok keadaan yang sedang kau terima dengan firman Allah. Setiap musibah yang menimpa dirimu adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Wahai Yazid, ayat itu ditunjukkan untuk orang yang berbuat zalim, bukan untuk orang yang dizalimi. Andaikan
para nenek moyangku yang terbunuh oleh leluhurmu di perang Badar menyaksikan tragedi ini. Niscaya nenek moyangku akan menyambut peristiwa ini dengan riang gembira. Tragedi ini ialah sebagai bentuk pembalasan atas tragedi yang leluhurku pikul di perang Badar dan sekarang telah menjadi impas. Kemudian engkau berharap agar Al-Husain tak terbunuh? Bagaimana kami tak berharap Al-Husain tak terbunuh di hadapan cucu seorang yang telah memakan hati Hamzah? Bagaimana kami dapat menaruh harapan pada seseorang yang darah dagingnya tumbuh dari cucuran darah para syuhada? Bagaimana kami dapat menyimpan secerca harapan pada seseorang yang kebencian dan kedengkiannya pada kami telah membusuk dan memenuhi hatinya? Lalu, sekarang kau berbicara seakan tak pernah berdosa, dan nenek moyangmu mendukungmu seolah kau mendapat rahmat dengan membunuh Al-Husain. Dan kau memukuli bibir Al-Husain, penghulu para pemuda surga, dengan tongkatmu. Sungguh engkau sangatlah buruk dan telah berani terhadap Allah. Pembantaian di perang Badar telah terbalaskan dengan pembantaian di Karbala. Demi Allah, kau telah melukai dan membasmi keturunan Muhammad beserta keturunannya tanpa keraguan yang terbesit sedikit pun di dalam hati busukmu. Demi Allah, wahai Yazid, kekejamanmu selama ini akan berbalik terhadapmu dengan begitu cepat. Dan sungguh, di hari akhir nanti kau akan menyesal dan berharap dirimu bisu dan tuli dahulu di dunia. Dan engkau akan mengharapkan ucapan-ucapan yang selama ini telah terlontar agar tak pernah terucap dari mulutmu, serta tak pernah melakukan perbuatan yang telah kau berbuat. Diam! Apakah kau menginginkan aku memisahkan kulitmu dari tubuhmu seperti saudaramu? Sungguh, engkau takkan pernah menguliti sebuah kulit kecuali kulitmu sendiri yang akan menyakiti dirimu sendiri. Dan kelak, keturunan Rasulullah akan menuntut orang-orang yang telah merampas hak mereka di hari akhir. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Cukup bagi kami pedang untuk menyelesaikan perkara di antara kami dan kalian. Sebab kini pembicaraan tak lagi berarti. Cukuplah bagi kami Allah sebagai hakim dan Muhammad beserta Jibril sebagai saksi. Sebagai saksi akan siapa yang telah memperdayamu sehingga kau tega menyakiti kaum muslimin. Sehingga akan terlihat siapa di antara kita yang keji dan lemah. Apa kau tahu apa yang akan dilakukan oleh Raja Romawi jika mendengar ada wanita yang berbicara sepertimu di depannya? Niscaya dia akan mensalibmu. Aku bersumpah, aku akan menyertaimu terbunuh bersama saudaramu Husain. Wahai tuanku, jika engkau membunuhnya, niscaya engkau akan merasakan balasannya, dan semua orang akan musuhi dan membencimu. Celakalah dia. Demi Allah, aku akan membuat mereka tak berdaya melebihi segala perbuatan seorang penguasa terhadap rakyatnya. Kami bukan rakyatmu. Kami bukan orang yang senantiasa tunduk kepadamu. Demi Allah, wahai Yazid, engkau tak mungkin bisa menghapus kenangan kami di mata umat Islam. Dan ketahuilah, kau tak akan mungkin mampu memadamkan risalah-risalah kami. Sungguh, kehinaanmu akan selalu membekas dalam setiap perbuatan yang telah kau perbuat. Sungguh, cita-citamu tak lain hanyalah sebuah kedustaan. Ketahuilah, bahwa kelak di padang mahsyar akan ada seruan yang menyerukan, ala la'natullahi ala zalimin. Diamkan dia. Semoga Allah mendiamkan lisannya. Diamkan dia. Tenanglah wahai bibiku. Demi Allah, sesungguhnya engkau telah memberikannya pemahaman dan menyadarkan dengan sangat jelas, sehingga ia tak lagi memiliki jawaban atas semua perkataanmu. Baginda, serahkan saja wanita itu padaku. Niscaya, aku akan menyiksanya dengan siksaan yang pedih agar dia tunduk dan patuh terhadapmu, wahai tuanku. Celakalah dirimu beserta tuanmu. Terhadapku juga. Jika aku berkenan, aku pun akan menyerahkanmu padanya. Tidak, sungguh Allah takkan pernah memberikan kemampuan bagimu untuk menyakitinya. Kecuali jika kau telah keluar dari agama kami, serta memeluk agama selain agama kami. Dan aku tak pernah mengira akan hal itu. Lalu, mengapa engkau tidak secara terang-terangan mengaku telah keluar dari agama kami? Sesungguhnya yang keluar dari agama ini hanyalah ayahmu dan saudaramu. Demi Allah,
Dan demi agama ayahku dan agama kakekku, sungguh engkau dan ayahmu telah mendapat petunjuk. Andaikan engkau benar-benar seorang muslim. Yang kau bicarakan hanyalah kebohongan. Kau hanyalah musuh Allah. Musuh Allah? Sungguh kau tak lain sebagai seorang pemimpin yang telah dikuasai oleh nafsumu. Kau telah menebarkan kezaliman dan hanya memperkokoh kekuasaanmu atas rakyatmu. Dan janganlah orang-orang kafir menduga bahwa pemberian dari kami kepada mereka, yaitu berupa umur panjang dan rezeki yang banyak, baik untuk mereka. Sesungguhnya pemberian tangguh itu adalah supaya bertambah-tambah dosanya, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Sesungguhnya telah dilimpahkan pada kami 6 perkara, dan dimuliakan kami dengan yang ketujuh. Kami diberi ilmu dan pengetahuan, kemurahan hati dan kefasihan berbicara, keberanian dan kecintaan di hati setiap mukmin pada kami. Dan kami dimuliakan karena kami keturunan dari Nabi yang terpilih. Dari kami orang yang dipercaya, dan dari kami pula seseorang yang memiliki 2 sayap di surga. Dan dari kami singa Allah dan singa Rasulnya. Dan dari kami 2 cucu peninggalan untuk umat Islam. Dan dari kami Al-Mahdi. Wahai kalian semua, barang siapa yang mengenalku, sungguh ia telah mengenalku. Barang siapa yang tak mengenalku, maka aku akan kenalkan siapa aku dari segi keturunan dan tali persaudaraan. Aku putra Makkah dan Mina. Aku putra Zamzam dan Sofa. Aku putra pembawa rukun Ka'bah dan segala sudutnya. Aku putra sebaik-baiknya orang yang tawaf dan sa'i. Aku putra orang yang diantar oleh Jibril sampai ke Sidratul Muntaha. Aku putra Muhammadul Mustafa. Aku putra Aliil Murtada. Aku putra orang yang ditikam dengan 2 pedang dan ditusuk dengan 2 tombak saat bersama Rasulullah. Aku putra seorang yang hijrah 2 kali serta baiat 2 kali. Aku putra pendekar Badar dan Hunain. Aku putra seorang yang tak pernah kafir pada Allah walau sekedip mata. Aku putra penjaga kehormatan orang-orang muslim dan pembasmi orang-orang murtad. Aku putra orang yang pertama memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya dari kalangan mukmin. Aku putra seorang yang lisannya penuh hikmah bagi para penggemar ibadah dan penolong agama Allah, serta pengemban risalah dan ilmu Allah. Aku putra seorang yang mempersatukan perbedaan suku dengan kuat dan mengokohkannya. Aku putra seorang yang mengagungkan harga diri manusia dan mengantarkan manusia pada kemenangan. Aku putra seorang singa pemberani yang selalu meretas kebuntuan dalam camukan perang, layaknya gigi geraham yang melunakkan makanan yang kuat. Aku putra singa Hijaz, layaknya perangkat perang dan benteng di Irak. Aku putra Makki, Madani, Badri, Uhudi yang berasal dari keturunan Muhajirin. Aku putra seorang pemberani di medan perang, ayah dari 2 cucu, Hasan dan Husain. Itulah Ali bin Abi Thalib. Aku putra Fatimatuz Zahra. Aku putra pemimpin wanita. Aku putra wanita suci ahli ibadah. Aku putra wanita yang menjadi bagian dari Rasulullah. Aku putra orang yang telah berlumuran darah. Aku putra kepala ini yang menjadi korban di Karbala. Muazzin, kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Hai Yazid, Rasulullah itu kakekmu atau kakekku? Jika dia kakekmu, maka kau telah berdusta di hadapan rakyat-rakyatmu. Dan jika dia adalah kakekku, kenapa kau bunuh ayahku? Kenapa kau bunuh Al-Husain? Lihatlah, bukankah sudah aku bilang, jangan biarkan anak keturunan Bani Hashim ini angkat bicara. Mereka adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu tanpa proses belajar. Pengawal, cepat bawa mereka ke penjara. Perdebatan antara Zainab Al-Kubra terhadap Yazid bin Muawiyah membuat Yazid ketakutan menyelimuti pikiran Yazid, membuatnya stres yang mendalam. Kegelapan yang didapatnya. Yazid terdiam dan duduk di kursi tempatnya. Pada malam harinya, Ruqayyah, salah satu rombongan Zainab yang dicintai Al-Husain yang masih kecil. Pada malam hari, ia bermimpi bertemu ayahnya. Dan ketika itu, ia bangun dari tidurnya. Kemudian, dia menangis terseduh-seduh dan tidak mau diam. Ia menginginkan ayahnya. Ayah, ayah, aku ingin melihat ayahku. Ayah, ayah. Suara apa ini? Suara apa ini? Aku tak ingin mendengar suara siapapun. Aku tak ingin mendengar suara siapapun sekarang. Wahai tuanku, itu adalah suara putri Al-Husain yang ingin melihat ayahnya. Ingin ayahnya? Berikanlah apa yang ia inginkan. Tapi tuanku, jika... Ada apa? Berikan saja apa yang ia inginkan. Mengapa kalian masih berdiam diri di sini bagai orang-orang bodoh? Berikan kepala ayahnya agar ia melihatnya. Ayah, ayah.
Ya Allah, lihatlah apa yang telah mereka lakukan pada orang yang terzalimi, ya Allah. رقية مولتي رقية رقية مولتي رقية رقية مولتي رقية رقية مولتي رقية Ruqayyah dengan melihat pemandangan itu, kesakitan hatinya bertambah. Dan disebabkan ia meninggal dunia di pelukan saudarinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghariba wa shahida wa Husaina wa ghariba wa shahida. Setelah diarak dan digiring, Zainab kembali pada Husain. Satukan kepala dan tubuhnya yang telah diarak keliling kota. Jasadnya kini mulai mengering, diterpa panas, debu dan dingin. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Putra Rasul telah gugur, tak terkubur. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Zainabku datang membawa duka, duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghariba wa shahida wa Husaina wa ghariba wa shahida. ليتني مت قبل الحسين
فهو قد كان إنسان عيني ربضة الخيل منه ضلوعا وأخوه قطيع يدين يا له منظرا من رآه يسكب الدمع في المقلتين ليد عيني ما رأت فعل الأعادي في أمامي جده خير العباد Zainab ku datang membawa duka duka Husainmu yang telah tiada. Zainab pun datang membawa duka duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghariba wa syahida wa Husaina wa ghariba wa syahida. Ali Ausat menggali kuburnya, Zainab membersihkan darahnya, Sukainah memutus anak panah yang menancap di punggung dan dada. Atikah menyambung jemarinya yang telah terpisah dari tangannya. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Zainab pun datang membawa duka duka Husainmu yang telah tiada. Zainab pun datang membawa duka duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghariba wa syahida wa Husaina wa ghariba wa syahida. Wahai Rasulullah kakekku, wahai Fatimah Zahra bundaku, ya Ali Al-Murtada ayahku, inilah akhir nasib Husainmu. Wahai Rasulullah kakekku, wahai Fatimah Zahra bundaku, ya Ali Al-Murtada ayahku, inilah akhir nasib Husainmu. Tubuhnya tergeletak berserak, punggungnya tertancap banyak tombak. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Putra Rasul telah gugur tak terkubur. Zainab pun datang membawa duka duka Husainmu yang telah tiada. Zainab pun datang membawa duka duka Husainmu yang telah tiada. Wa Husaina wa ghariba wa syahida wa Husaina wa ghariba wa syahida wa Husaina wa ghariba
وشهيدا على النبي وآله الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل